Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, seperti yang saya janjikan di video saya terlebih dahulu, kita membahas terkait dengan theory of change. Yaitu teori perubahan. Ya, kenapa sih kita perlu memahami theory of change ini atau teori perubahan ya? Karena theory of change ini adalah dasar kita nantinya dalam menyusun atau merencanakan hingga menghitung dampak proyek atau program CSR atau investasi sosial yang kita lakukan. Oleh sebab itu penting sekali kita mengetahui apa itu theory of change karena dasarnya di situ. Jadi apa sih itu teori of change atau teori perubahan ya? Jadi teori perubahan ini adalah menjelaskan bagaimana kegiatan yang dilakukan dan dipahami untuk mendapatkan hasil yang direncanakan untuk mencapai dampak akhir yang ingin kita capai atas proyek atau program yang kita buat. Jadi theory of change ini juga merupakan langkah-langkah untuk memastikan aktivitas dan sumber daya yang kita keluarkan yaitu digunakan sesuai dengan perencanaan agar perubahan tersebut dapat tercapai. Jadi theory of change ini apa? Adalah input, activity, output, outcome, dan impact. Ya. Jadi, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, tips pertama adalah kita harus memahami teori perubahan ini. Jadi memahami terkait dengan pemahaman definisi terlebih dahulu. Karena definisinya pastinya kita akan berbeda-beda. Oleh sebab itu penting sekali kita di dalam level pemahaman yang sama terkait dengan definisi ini. Karena kalau pemahaman terkait dengan definisi ini sama, kita akan jalan di dalam prosesnya ke depan akan lebih mudah. Ya, oke. Di definisi pertama terkait dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Banyak sekali definisi terkait dengan pemangku kepentingan ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah definisi terkait dengan pemangku kepentingan ini adalah sebuah organisasi atau individu yang membuat dampak, ya, yang membuat perubahan atau yang terkena dampak atau perubahan dari aktivitas, dari proyek atau program yang kita buat atau kita jalankan. Kemudian yang kedua terkait dengan apa sih itu definisi activity. Jadi activity adalah sebuah kegiatan ya yang kita lakukan dalam menjalankan sebuah proyek atau program. Kemudian yang ketiga definisi input. Apa sih itu input? Gitu ya. Input adalah segala sesuatu sumber daya yang diinvestasikan pemangku kepentingan untuk mewujudkan sebuah aktivitas atau sebuah proyek. Kemudian yang keempat definisi output. Output di sini adalah apa? Ringkasan kuantitatif hasil dari sebuah kegiatan. Ya, jadi numbersnya berapa kali, berapa orang itu adalah output. Kemudian outcomes adalah perubahannya. Jadi outcome di sini adalah suatu perubahan yang dihasilkan dari sebuah aktivitas yang kita jalankan. Jadi outcome itu bentuknya dapat positif dan juga negatif. Sesuai nanti yang kita rencanakan maupun yang tidak. Jadi kita harus mendefinisikan bahwa outcome ini adalah perubahan. Ini adalah poin pentingnya. Kemudian yang terakhir adalah impact atau dampak. Jadi di sini adalah definisinya adalah hasil dari perubahan yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh kita. Jadi dampak ini bisa sesuai dengan outcome tadi, bisa positif dan negatif dan sesuai dengan tujuan yang kita rencanakan maupun tidak direncanakan atau tidak kita inginkan.
Ya, itu tadi, pemahaman kita harus sama terlebih dahulu. Kemudian, di dalam membuat teori perubahan ini, biasanya kita bisa buat di dalam proses perencanaan. Perencanaan bagaimana kita menciptakan perubahan atau menciptakan dampak atau mengevaluasi dampak yang kita ciptakan. Ya, jadi kalau kita ngomongin perencanaan, berarti di sini apa? Bagaimana kita mendefinisikan impact. Impact apa yang ingin kita ciptakan? Kemudian impact yang kita ciptakan terlebih dahulu berarti harus outcome apa yang kita tercipta. Setelah outcome-nya apa, output-nya apa saja yang harus kita lakukan, activity-nya apa, hingga input-nya apa saja yang diperlukan. Jadi biasanya kalau di dalam proses membuat perencanaan, kita mulai dulu dari kita memberikan statement dampaknya apa, statement goals kita apa terkait dengan project yang akan kita buat. Ya, dari biasanya dari aspek tujuan goals-nya terlebih dahulu. Jangan lupa di situ kita berikan apa? Indikator kesuksesan masing-masing dan memberikan asumsi dan resikonya. Ya, apabila untuk mengevaluasi dampak, nah, evaluasi dampak kita memberikan justifikasi terkait dengan inputnya apa saja yang sudah dikeluarkan, atau yang sudah diinvestasikan, activity-nya, output-nya, outcome-nya hingga dampaknya apa akhirnya. Nah, nanti kita hitung dampaknya sesuai dengan kertas kerja yang biasa kita gunakan. Nah, sekarang kita bahas teori perubahan terlebih dahulu untuk perencanaan. Ya, perencanaan bagaimana kita membuat perencanaan terkait dengan perubahan apa yang ingin kita capai atau dampak apa yang ingin kita selesaikan. Jadi, sebelum kita membuat teori perubahan, ya biasanya kita identifikasi dulu tujuan dari membuat project atau program itu dengan cara sederhana. Nah, sederhana dengan cara apa? Kita membuat problem tree. Ya, problem tree ada pohon masalah. Ya, ingat di dalam membuat pohon masalah seperti biasa gambar pohon gitu ya. Kita mengidentifikasi dulu permasalahan kita di mana. Ya, setelah kita mengetahui permasalahannya apa, gitu ya, permasalahan apa yang kita ingin selesaikan. Jadi kita kemudian mengidentifikasi penyebab permasalahan tersebut. Ya, jadi kalau sudah mengetahui penyebabnya, akhirnya kita tahu apa efeknya apa sih permasalahan ini apabila kita tidak selesaikan, gitu ya. Jadi data permasalahan dan penyebab ini bisa didapatkan dari data pemetaan sosial, ya pemetaan sosial yang dilakukan sehingga kita dapat mendapatkan data yang komprehensif mengenai permasalahan dan strategi yang akan kita buat, yaitu dengan membuat theory of change nanti. Oke, sekarang kita buat contoh kasus sederhana, ya, yaitu apabila ada kasus produksi bawang merah tidak cukup bagi penduduk masyarakat di Brebes. Jadi langkahnya kita buat identifikasi dulu ya, permasalahannya, penyebabnya apa permasalahan tersebut dan akibatnya apa. Jadi cause and effect. Kemudian permasalahan tersebut kita rubah menjadi solusi. Ya, sebagai contoh, ada permasalahan produksi bawang merah tidak cukup bagi penduduk masyarakat di Brebes. Dikarenakan apa penyebabnya? Karena mereka ternyata praktek pertaniannya nggak cocok nih dijalankan oleh masyarakat di sana. Karena apa? Gitu ya. Oh, karena mereka itu selama ini nggak pernah mendapatkan layanan dukungan, tidak pernah mendapatkan pelatihan mendapatkan pelatihan dari pihak lain. Kemudian apalagi? Oh, ternyata struktur irigasinya banyak yang rusak. Oke, dari permasalahan-permasalahan tersebut akhirnya apa? Kalau tidak kita perbaiki apa efeknya? Nanti efeknya apa? Stabilitas pangan akan terancam. Kriminalitas mungkin akan meningkat. Kemiskinan akan meningkat. Dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dari permasalahan tersebut kita rubah menjadi tujuan. Jadi tujuan kita nanti apa? Bagaimana produksi bawang merah itu cukup bagi penduduk masyarakat di Brebes. Kemudian dengan cara apa? Praktek pertaniannya harus kita benarkan, harus mereka sesuai, mereka cocok pertaniannya. Kemudian apa? Mereka mendapatkan layanan dukungan. Kemudian apa? Struktur irigasinya berarti harus juga sudah diperbaiki. Nah, ini kita rubah permasalahannya itu menjadi sebuah tujuan. Akhirnya, setelah itu kita bisa buat teori perubahan secara sederhana. Jadi, kita identifikasi teori perubahannya. Jadi, apa sih goals-nya? Gitu ya, goals-nya yang ingin kita capai, yaitu kita memberikan impact statement-nya. Jadi, apa? Produksi bawang merah cukup dan meningkat bagi masyarakat desa Brebes. Ya. Jadi, setelah kita memberikan impact statement, akhirnya apa? Outcome perubahan yang harus tercapai apa? Untuk mencapai dampak yang kita ciptakan.
ya. Jadi perubahannya apa? Jadi perubahannya di sini apa? Mereka itu harus melakukan praktek pertanian yang tepat gitu. Mereka sudah mendapatkan layanan dukungan dan struktur irigasinya sudah berfungsi secara optimal. Jadi nggak ada yang rusak lagi. Berarti dari supaya outcomes-nya itu tercapai, berarti harus ada apa? Output-nya. Nah, output-nya, ringkasan kuantitatif apa saja untuk outcome-nya itu bisa tercapai. Di sini berarti apa? Contohnya, petani di sana harus mengikuti pelatihan 2 kali dalam berapa bulan? 3 bulan mungkin. Kemudian mereka harus mengerti bagaimana melakukan praktek pertanian yang tepat. Kemudian mereka harus ada kelembagaan yang mengontrol. Kemudian terlaksananya pelatihan-pelatihan teknis dan struktur irigasinya 100% itu sudah diperbaiki. Nah, jadi untuk mencapai output tersebut harus ada aktiviti apa? Mereka harus melakukan praktek pertanian tepat guna, mungkin 2 kali selama 3 bulan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan mental model, pembentukan kelembagaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian aktivitas itu perlu apa? Perlu input. Nah, input adalah segala sesuatu yang diinvestasikan tadi secara definisinya. Jadi perlu input apa? Oh, mereka perlu input biaya. Oh, mereka perlu input bagaimana mereka mendapatkan pelatihan. Mereka perlu ada bahan ajar dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini yang paling penting juga adalah siapa nantinya pemangku kepentingan yang relevan. Ini. Jadi di dalam kita melakukan sebuah perencanaan untuk menciptakan sebuah perubahan atau menciptakan dampak, kita identifikasi dari proses bagaimana kita membuat impact statement-nya hingga kita inputnya apa saja yang diperlukan. Seperti itu ya, untuk membuat perencanaan perubahan atau membuat dampak. Nah, apabila sekarang kita buat dalam konteks mengevaluasi. Nah, jadi kalau mengevaluasi kita rubah. Nah, ternyata kita mengidentifikasi siapa stakeholders-nya terlebih dahulu. Stakeholder atas project atau program yang kita buat. Di sini apa? Stakeholder-nya siapa saja? Stakeholder tersebut memberikan input apa? Nah, kemudian output apa saja yang sudah dijalankan? Perubahan apa yang dirasakan hingga dampaknya apa? Nah, itu ya. Jadi perbedaan jelas ya. Apabila kita membuat perencanaan dampak, ya kita mulai dari bagaimana mendefinisikan impact, outcomes, output, activity dan input, ya dari proses impact-nya terlebih dahulu. Apabila kita mengevaluasi dampaknya, kita mengidentifikasi dari apa depannya terlebih dahulu, stakeholder dan inputnya, outputnya, outcome-nya, hingga impact-nya apa. Jadi di sini apa? Penting sekali kita memahami teori perubahan ini. Ya, di dalam teori perubahan biasanya juga disebut ada yang menyebut log frame, ya, logical framework analysis. Apabila kita memasukkan apa tadi? Indikator kesuksesan dari masing-masing. Masing-masing ini apa? Outputnya, outcomes-nya, hingga impact-nya, dan ada risk and assumption. Jadi memasukkan asumsi dan resikonya. Gitu. Jadi penting sekali kita mengetahui ini agar apa? Kita dapat memahami, dapat merencanakan dampak apa yang akan kita ciptakan dan dampak apa yang sudah tercipta atas aktivitas, atas proyek, atas program yang sudah kita buat. Itu saja. Semoga kita dapat lebih memahami terkait dengan teori perubahan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar selalu terupdate terkait dengan konten-konten yang kita buat. Salam keberlanjutan.